Perkenalkan, saya Priscilia Angel Jovanka dan saya akan mewakili Lembaga Penyiaran Umum Britania Raya atau BBC dalam menginformasikan kontroversi mengenai pelanggaran dan penipuan yang dilakukan oleh salah satu jurnalis terkenal Inggris, yaitu Martin Bashir. Sebelumnya, saya ingin membahas terlebih dahulu siapakah Martin Bashir ini. Martin Bashir merupakan salah satu jurnalis paling terkenal di Inggris yang menjadi terkenal setelah wawancara yang dilakukannya dengan Putri Diana dan juga Michael Jackson. Sekitar 25 tahun yang lalu, program Panorama milik BBC berhasil melakukan wawancara dengan narasumber yang paling dicari oleh media di dunia, yaitu Putri Diana. Selama wawancaranya pada tahun 1995 dengan Martin Bashir, Putri Diana mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, di mana diantaranya adalah dirinya yang mengaku telah berselingkuh. Lalu ia mengatakan bahwa perselingkuhan Pangeran Charles dengan Camilla Parker Bowles yang kini telah menjadi istrinya dengan gelar Duchess of Cornwall telah membuat dirinya merasa tidak berharga serta berujar tentang adanya 3 orang dalam pernikahannya. Lalu ia juga mengatakan bahwa Pangeran Charles mungkin tidak dapat beradaptasi untuk menjadi Raja Inggris nantinya. Dan juga Putri Diana mengaku pernah mengidap bulimia dan menyakiti dirinya sendiri. Pengakuan-pengakuan kontroversial tersebut membuat program Panorama yang ditonton oleh 23 juta orang di Inggris menjadi momen yang menentukan bagi perjalanan karir Martin Bashir. Lalu mengapa setelah 25 tahun wawancara kontroversial tersebut memunculkan adanya penyelidikan terhadap Martin Bashir? Pada tahun 1995, saat terungkap bahwa Martin Bashir berhasil mendapatkan wawancara dengan Putri Diana, banyak pihak yang terkejut karena Martin Bashir pada kala itu adalah reporter junior dan tidak diketahui memiliki latar belakang atau kontak dekat dengan kerajaan Inggris. Akan tetapi pada saat itu informasi bagaimana Martin Bashir mendapatkan kepercayaan Putri Diana tidak diungkapkan kepada publik. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Lord Dyson, yaitu hakim yang telah pensiun, menyatakan Martin Bashir sebagai reporter yang tidak dapat diandalkan, reporter yang licik, dan reporter yang tidak jujur. Martin Bashir dikatakan menggunakan taktik menipu untuk mendapatkan wawancara dengan Putri Diana. Kemudian dirinya juga berbohong kepada para manajer BBC tentang caranya mendapatkan wawancara dan kepercayaan Putri Diana tersebut agar wawancaranya dapat disetujui oleh para manajer BBC. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Lord Dyson, ditemukan bahwa Martin Bashir meyakinkan Putri Diana dengan kebohongan-kebohongan seperti surat-surat Putri Diana yang dibuka kepada pihak lain, mobil dan teleponnya yang disadap oleh MI5, dan pegawai serta teman dekatnya yang mengkhianati dirinya. Menurut laporan penyelidikan, Martin Bashir juga membayar seorang desainer grafis untuk memalsukan laporan bank dan cek agar tampak seolah-olah anggota keluarga Spencer dan anggota keluarga kerajaan dibayar untuk memata-matai Putri Diana. Sehingga Putri Diana menjadi paranoid kepada kerajaan Inggris, yang membuat dirinya menolak perlindungan yang diberikan kepada dirinya oleh kerajaan Inggris setelah dirinya bercerai dengan Pangeran Charles. Martin Bashir juga melanggar aturan BBC dengan membuat pernyataan bank palsu untuk mendapatkan akses kepercayaan Putri Diana.
Martin Bashir menunjukkan dokumen palsu itu kepada Earl Spencer yang merupakan saudara dari Putri Diana. Untuk mendapatkan kepercayaannya sehingga Earl Spencer akan memperkenalkan Martin Bashir kepada Putri Diana. Ketika banyak media massa serta warga Inggris ingin mengetahui bagaimana wawancara itu diperoleh, pihak BBC melakukan penyelidikan internal. Akan tetapi, mantan Direktur Jenderal Tony Hall yang merupakan kepala berita BBC pada saat itu menutupi fakta yang mereka peroleh tentang kecurangan Martin Bashir. Dengan mendapatkan akses kepada Putri Diana dengan cara yang tidak jujur tersebut, Martin Bashir berhasil membujuk Putri Diana untuk bersedia memberikan wawancara kontroversial tersebut. Pihak BBC juga mengetahui bahwa Pangeran William mengecam keras BBC dan mengatakan bahwa tindakan Martin Bashir dan wawancara tersebut sudah berkontribusi besar pada kehancuran hubungan kedua orang tuanya. Dan wawancara itu juga disebutnya secara signifikan menimbulkan ketakutan, paranoia, dan isolasi di tahun-tahun terakhir hidup Putri Diana. Martin Bashir dalam merespon laporan penyelidikan tersebut menyatakan permohonan maaf atas dokumen palsu yang telah dibuatnya. Akan tetapi dirinya menyatakan tidak merasa bertanggung jawab atas hal yang terjadi pada Putri Diana. Saya ingin mewakili pihak BBC mengatakan bahwa kesalahan BBC dan Martin Bashir dalam wawancara tersebut memicu banyak kritik serta menjadi kecaman dan peringatan bagi para jurnalis serta lembaga penyiaran karena tidak hanya mengecewakan keluarga Putri Diana, akan tetapi kami pada saat ini mengecewakan seluruh warga Inggris. Dan pihak BBC juga menerima laporan penyelidikan Lord Dyson tersebut yang telah mengidentifikasi kegagalan yang jelas BBC pada saat itu. BBC juga telah menuliskan permohonan maaf kepada Pangeran William, Pangeran Charles, Pangeran Harry, serta Earl Spencer. Kami juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa BBC saat ini telah memiliki proses dan prosedur yang jauh lebih baik dibandingkan BBC pada 25 tahun yang lalu. BBC seharusnya melakukan upaya yang lebih besar untuk mengetahui apa yang terjadi pada saat itu dan lebih transparan tentang apa yang kami ketahui mengenai kecurangan Martin Bashir. Sementara BBC tidak dapat memutar kembali waktu setelah seperempat abad, akan tetapi pihak BBC ingin meminta maaf atas kesalahan kami pada 25 tahun yang lalu. Sekian pidato saya pada hari ini. Terima kasih.